Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai dan banggakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan habib yang alik, tetap harus diwaspadai karena jangan-jangan punya visi dan misi terselubung. Jadi yang jelas bahwa klan habaib sampai hari ini semenjak polemik nasab itu mencuat, belum ada satupun yang jujur, belum ada satupun yang legowo mengakui tentang kitab nasab yang diteliti ditemukan oleh Kiai Badruddin Usman Al-Bantan. Artinya mereka tidak peduli, tidak mau tahu, tidak urus apakah mereka nasabnya benar atau bukan. Padahal kalau dari sisi dunia dan akhirat mestinya harus khawatir, jangan-jangan yang ditemukan oleh Kiai Badruddin itu benar. Seandainya benar bahwa mereka tetap ngeyel mengklaim diri sebagai zuriatnya Nabi, itu kan atas ilmu pengetahuan tersebut. Walau alam urusan mereka masing-masing. Nah, kembali kepada apa yang tadi di awal saya sampaikan, untuk berhati-hati dengan mereka ini siapapun gitu ya, baik yang kasar-kasar, yang keras maupun yang aneh. Karena tadi itu satu sampai hari ini belum ada satupun yang legowo, yang jujur dengan nasabnya. Saya katakan mereka belum jujur dengan nasabnya. Mengapa? Karena mereka tidak sanggup menjawab tentang bukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan hal tersebut, mengapa kita harus waspada? Karena ternyata Israel itu menyusupkan Zionis Yahudi ke Palestina. Itu tidak hanya dalam bentuk mata-mata biasa, tetapi disusupkan seperti dulu Belanda menyusupkan Snuggergen di Indonesia, seperti Belanda menyusupkan orang-orang Arab klan Yaman yang dilabeli Habib di Indonesia. Zionis Israel, Yahudi Israel menyusupkan orang intelijennya ke Palestina, orang yang hafal Quran, syekh lah kalau di sini, kiai kalau di sini, penghafal Al-Quran, hafid, sampai tembus bisa menjadi imam di Masjidil Aqsa. Luar biasa, Masjidil Nabi, sampai ketembus oleh Zionis Yahudi yang disusupkan oleh mereka menjadi mata-mata untuk menjadi agen Zionisme penjajahan Israel ke Palestina. Ini saya tidak marah, bisa baca beritanya. Ini diangkat oleh Republika belum lama nih, 12 Oktober 2023, berarti kemarin, belum ada 1 minggu. Saya baca aja nih judulnya, Intelijen Zionis di Palestina jadi ustadz palsu, hafal Al-Quran, pimpin sholat di Masjidil Aqsa. Hari Kamis 12 Oktober 2023. Israel pernah mengirim intelijen dari bangsa Arab sebelum melakukan pendudukan di tanah Palestina. Intelijen ini menyamar sebagai seorang pendakwah atau dai atau ustadz menurut kita orang Indonesia, atau kiai lah, ulama. Mata-mata tersebut bernama Syekh Fadel Abdullah. Orang-orang di Yerusalem kala itu biasa memanggilnya demikian. Penulis Mesir Ibrahim Al-Arabi dalam bukunya Jawasis wa Qawanah menyebutnya Syekh Fadel Abdullah Judah, ustadz palsu ini janggutnya panjang dan penampilannya soleh. Ya, tidak. Janggutnya panjang, penampilan soleh, jubahnya juga mungkin panjang, di Semir juga mungkin jenggotnya walau. Di pertengahan abad ke-19, organisasi Zionis Israel mencari imigran Yahudi yang bisa bahasa Arab untuk memata-matai sekaligus berbaur dengan masyarakat Palestina dan Arab. Seleksi mata-mata Yahudi ini dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan, antara lain berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara-negara Arab, menguasai bahasa Arab,
dan berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Mata-mata ini adalah bagian dari unit Arab Angkatan Bersenjata Palmah. Ini adalah kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Haganah yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Kita lanjutkan. Perekrutan dan pelatihan mata-mata ini dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Mereka dilatih pada saat situasi masih tenang sebelum terjadi perang. Selama itulah mereka keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina dan mempelajari dialeknya. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang dan apa yang tidak. Mereka mengumpulkan informasi untuk badan intelijen Yahudi sebagai persiapan bertempur pada tahun 1948. Buku Space Without a Country, A Secret Life and the Birth of Israel, karya jurnalis Matthew Friedman yang lahir di Toronto, Kanada, mengungkap mata-mata Yahudi Arab sebelum dikirim ke Palestina dilatih menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka belajar baca Al-Quran dari radio. Mereka juga belajar tata cara wudhu dan sholat. Disebutkan pula bahwa Syekh Fadil Abdullah hafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Ya, jadi tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mempelajari tafsir dan ilmu. Luar biasa. Kalau di sini mungkin sudah biasa dicium tangannya. Zionis melatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafal Al-Quran, ajaran dan syariat Islam. Syekh Fadil Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran, ajaran dan hukum agama Islam. Setelah itu barulah dia dikirim ke Yerusalem, Palestina pada tahun 1946. Selama di Palestina, Syekh palsu ini menjalani aktivitas memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Di masjid paling suci yang dimiliki oleh Islam. Kemasukan oleh Zionis Yahudi Israel menjadi imam masjid. Siapa yang tidak percaya? Mungkin kalau di Indonesia ini levelnya sudah di atas Habib yang paling suci. Karena sampai bisa nembus menjadi imam di Masjid Al-Aqsa itu berarti sangat dipercaya. Tidak tahunya adalah mata-mata yang. Kala itu orang-orang Muslim Yerusalem berkumpul di sekelilingnya dan menyampaikan pertanyaan seputar agama Islam. Fadil kemudian akan menjawab pertanyaan mereka dan memberikan nasihatnya tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan setiap habis sholat, Syekh palsu tersebut mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka Yahudi dan Inggris. Luar biasa. Mereka mendoakan mujahid-mujahid Palestina dan mengobarkan jihad perang melawan musuh-musuh Palestina. Tapi faktanya itu adalah hanya kamuflase agar dianggap sebagai bagian dari mereka. Faktanya mereka adalah mata-mata intelijen Yahudi yang memang khusus dikirim ke Palestina untuk menghancurkan Palestina itu sendiri. Pelajarannya adalah kita harus waspadai pada imigran dan keturunan imigran Yaman di Indonesia yang alim sekalipun. Fakta-fakta harus kita pelajari, harus kita hubung-hubungkan agar kita tidak kebobolan sebagaimana umat Islam di Palestina sampai menjadi imam Masjid Aqsa. Kalau imam Masjid Istiqlal di sini masih belum suci lah. Ini imam masjid di Masjid Aqsa. Enggak ada yang ngalahin. Tapi faktanya adalah mata-mata Yahudi. Waspadalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.